Untuk kedatanganku, betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forza! Demi tertibnya acara, saya mohon yang berdiri di tengah duduk saja, Mas, ya. Duduk, supaya tidak mengganggu pandangan para undangan. Begitu juga yang di sini, kalau masih berdiri silakan duduk atau jongkok saja, ya. Ya, silakan. Agar tidak mengganggu teman-teman tamu-tamu yang duduk di kursi, silakan. Yang masih berdiri, duduk. Mundur ke jalan raya, mundur. Ya. Mundur ke jalan raya. Terima kasih. Dengan demikian kita telah berakhlakul karimah. Amin. Bercerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang merupakan satu mukjizat, salah satu yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, tentu harus ditinjau dari berbagai macam aspek. Yang pertama, kenapa Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah? Yang kedua, bagaimana teknis pelaksanaan perjalanan Isra wal Mi'raj? Yang ketiga, apa misi dari Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj. Bahwa yang pertama, ketika Nabi Muhammad mendapat tekanan yang luar biasa dari kafir Quraisy saat itu. Kenapa? Karena yang namanya istri beliau, Siti Khadijah, pendukung beliau secara ekonomi, meninggal dunia. Kemudian pamanda Abu Thalib, sang pelindung Nabi, juga meninggal dunia. Saat itu kafir Quraisy semakin berani sama Nabi, semakin menekan Nabi dari berbagai aspek kehidupan. Saat itu Nabi merasa sedih sekali, sampai-sampai Nabi mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kalau sekarang namanya Palestina. Kemudian dari sana diterbangkan ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit. Tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu secara teknis ini beliau berkendara buraq. Buraq itu kalau bahasa Arab barkun, artinya kilat. Sementara ada satu firman Allah Subhanahu wa taala,
ta'arujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Itu yang namanya malaikat kalau mau pergi menuju Allah dalam satu hari ukurannya 50.000 tahun dunia. Perjalanan malaikat menuju Allah 50.000 tahun dunia per hari. Lalu Nabi Muhammad SAW itu hanya dalam satu malam saja bisa bolak-balik Makkah, kemudian Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, kembali lagi Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, cuma satu malam saja. Luar biasa. Tentu ini satu mukjizat yang luar biasa. Kenapa bisa begitu cepat? Karena Nabi diperjalankan dengan buruk. Buruk artinya kilat yang divisualisasi sebagai makhluk seperti kuda. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar. Menurut ilmu pengetahuan, Pak, tahu nggak yang namanya malaikat ini kan menurut Allah Subhanahu wa taala terbuat dari apa? Cahaya. Malaikat dari cahaya. Mau tahu kecepatan cahaya? Cahaya itu menurut ilmu pengetahuan kecepatannya 300.000 km per detik. Jadi kalau malaikat terbang itu 1 detik sudah mencapai 300.000 km. Itu kalau cahaya. Ini yang namanya buruk, itu kilat. Kalau cahaya 300.000 km per detik, yang namanya kilat kecepatannya 3 miliar kilometer per detik. Masya Allah. Nggak usah dihitung, pusing kamu. Berapa jarak Sidratul Muntaha bumi? Nah, dengan tentunya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka diterbangkannya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha setelah ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, yang pertama, untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah, agar beliau tidak sedih lagi, agar beliau termotivasi lagi untuk tetap berjuang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menguatkan lagi tekad Nabi untuk memperjuangkan izul Islam wal muslimin di dunia ini. Nah, kemudian sampai Sidratul Muntaha, inda Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Di sebelah Sidratul Muntaha ada surganya tempat tinggal. Ada surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga itu, Masya Allah, sampai pandangannya tidak bisa berpaling dan tidak melampaui pula yang namanya surga itu. Laqad ra'a min ayati rabbih Allah. Nah, artinya apa? Bertafakur, memikirkan ciptaan Allah, bertafakur, memperhatikan keberadaan Allah, untuk mengenal kekuasaan Allah, untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau meyakini Allah tidak bisa melihat fisiknya. Karena orang-orang ateis tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Dia bilang, saya nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak kelihatan. Oh, jadi yang nggak kelihatan nggak ada? Iya. Saya tanya sama dia, angin kelihatan nggak? Enggak. Ada nggak? Ada. Mau ngelihat angin bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit. Coba kipas. Ada manis kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Rasa ada nggak? Ada. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok. Tapi pakai lidah. Betul? Nih, dengar nih. Milengi tumse to bataenge कि कितना प्यार है हमें ओ साहिबा. Apaan tuh? Lagu, suara, betul? Suara ada apa enggak? Kelihatan enggak?
Mau lihat suara bukan pakai mata goblok, tapi pakai telinga. Begitu juga mau melihat Allah bukan pakai mata, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata, bahkan pandangan Allah mampu menjangkau segala ciptaannya. Kenapa? Wa huwal latiful khabir, karena Allah maha halus dan maha mengetahui. Jadi untuk meyakini keberadaan Allah dengan cara melihat fisik Allah, dengan cara melihat zat Allah, tapi dengan memperhatikan, memikirkan ciptaannya. Inilah yang dikatakan tafakur. Faham? Faham? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mau kenal Allah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, renungkanlah ciptakan Allah, kamu akan kenal kepada Allah, kamu akan yakin keberadaan Allah. Faham? Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk bertafakur, memperhatikan ciptaannya agar kita yakin bahwa Allah ada. Salah satu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima anfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, diturunkannya air hujan dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati dan menumbuhkan berbagai aneka tanaman, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Ini bukti bahwa Allah ada. Sudah yakin ada Allah? Masih kendor. Kita kerucutkan lagi. Kali ini Allah mengajak kita bertafakur tentang pohon-pohon. Afara'aitum ma tahrusun? Tidakkah kamu memperhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon atau kami? Masya Allah. Lihat pohon, fikirkan, renungkan, kamukah yang menumbuhkan pohon? Begitu cara Allah mengajar kita, mendidik kita untuk mengenal Allah. Ada lagi Allah mengajak kita berfikir, afara'aitum ma alladhi tashrabun? Tidakkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Setiap hari kita minum air, macam-macam air, mandi pakai air. Afara'aitum ma alladhi tashrabun? Tidakkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air dari langit ataukah kami? Jadi air yang ada di bumi itu adalah air yang hujan, dari hujan. Dia hujan turun, diserap oleh bumi, disimpan oleh bumi. Kemudian jadilah mata air dan sebagainya, dan sampailah kepada botol-botol minuman, sampai ke kamar mandi kita, sampai kemana-mana. Itu kita minum setiap hari. Tahukah dari mana air? Itu air datangnya dari lautan. Bumi ini 70% adalah laut. Ketika matahari memanaskan lautan, maka lautan itu menguap, naik ke langit menjadi awan. Awan itulah yang namanya uap air dari laut. Air laut asin, betul? Saya mau tanya, hujan asin apa tidak? Padahal dari laut. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau nasya'a ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Kalau aku mau air hujan itu aku jadikan asin, kenapa kamu tidak bersyukur? Masya Allah. Hal-hal seperti ini
Allah mengajak kita untuk bertafakur, untuk memikirkan ciptaan Allah dan kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih spesifik lagi, saya mau cerita, boleh nggak? Boleh. Tapi banyak anak kecil nih, ceritanya ini buat anak dewasa ya. Oke. Jadi kita delete, nggak jadi cerita itu. Jadi begini, satu saat ketika saya di Australia, ya, saya kedatangan cewek. Ya, kan lo, benar saja lo. Kedatangan wanita tengah malam boleh. Astagfirullahaladzim. Tok. Begitu masuk langsung buka baju. Apa dia bilang? I'm yours tonight. Aku malam ini punya kamu. Get dressed, you will get sick. Pakai baju kita masuk angin loh. Apa dia bilang? You don't like me? Apa kamu nggak suka saya? I like you, you're beautiful. Gue suka sama kamu indah. And so, lalu nggak mau? No. Why? Kenapa? I'm afraid of God. Aku takut sama Tuhan. Lalu dibilang apa? It's crazy. You still believe in God? Gila aja kali ya, gini hari lu masih percaya sama Tuhan. Dia bilang begitu. Okay, have a seat. I'll tell you about God. Silakan duduk, gue mau cerita tentang Tuhan. Apa yang saya ceritakan saat itu? Satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana fi raybin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Tentunya saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Katakan kepada orang-orang yang tidak percaya atau ragu-ragu kepada hari kebangkitan. Katakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Coba tolong perhatikan bagaimana diri mereka tercipta. Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya aku ciptakan kamu dari turab, sari pati tanah. Kemudian itu dikonsumsi oleh orang tua kita. Kemudian thumma min nutfah. Sari pati tanah tadi dikonsumsi orang tua kita, maka menjadi sperma, air mani. Thumma min mudghah. Kemudian air mani tadi thumma min 'alaqah, menjadi darah. Thumma min mudghah, darah tadi menjadi segumpal daging. Ini riwayat penciptaan manusia ini. Pertengahan itu asar dan sebagainya, sama saja, boleh saja ya. Hafizu 'ala sholawati wa sallu wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat-solatmu dan tegakkanlah solat, dirikanlah solat qanitin sampai kamu khusyuk, sampai kamu yakin, sampai kamu mati. Jadi nggak ada istilah sudah tamat solat, nggak ada. Selama nyawa di kandung badan, wajib hukumnya solat sampai jiwa terbang dari badan ini. Hukumnya wajib. Lalu orang bertanya, untuk apa sih sholat? Sholat perlu nggak? Kok itu orang sana nggak sholat kaya-kaya? Yang sana tuh orang nggak sholat, bagus-bagus, badannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lalu sholat buat apa ya? Tadi Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingat aku, tegakkan salat untuk menyembahku. Lalu untuk apa menyembah Allah? Allah SWT berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka akan aku beri jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan aku berikan solusi dari persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Rezeki itu bukan cuma uang, Pak, Bu, ya. Rezeki ini Masya Allah macam-macam, kesehatan rezeki, betul. Teman yang soleh rezeki, betul.
istri cantik, saleha, rezeki, betul? Macam-macam rezeki itu. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan aku besarkan pahalanya nanti di akhirat dan aku ampuni segala dosa-dosanya. Jadi kalau nggak takwa bagaimana? Dijamin tidak akan bahagia di dunia ini, apalagi di akhirat. Kok bisa begitu? Ya. Jangan kalian kira orang yang tidak ibadah itu, yang uangnya banyak, pangkatnya tinggi, mereka bisa hidup tenang dan bahagia. Tidak. Berapa banyak orang-orang kaya yang bunuh diri? Dulu di hotel apa itu namanya, ada konglomerat bunuh diri dari tingkat 52 di hotel.